Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jemaah salat subuh muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Karena orang sering keliru itu terutama terkait dengan memahami tentang Islam itu sendiri. Sama dengan memahami ibadah dalam arti sempit sangat berbahaya. Jadi sumuliyatul Islam, ya kesempurnaan Islam. Pertama adalah sumuliyatul zaman, kesempurnaan dari sisi masa, waktu. Yang kedua sumuliyatul manhaj, kesempurnaan sistem. Dan yang ketiga sumuliyatul makan, kesempurnaan tempat. Sumuliyatul zaman kita sudah bahas dulu. Tinggal kita teruskan sumuliyatul manhaj, kesempurnaan sistem. Masih ingat kan dulu ya, sumuliyatul zaman, kesempurnaan dari sisi masa. Masih ingat Islam agama sepanjang masa. Ya ulang lagi lah dikit. Islam agama sepanjang masa, sejak Nabi Adam ya, sampai Nabi terakhir. Makanya kenapa Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi insya Allah hanya Islam. Dan seluruh nabi, seluruh rasul itu pasti diridhoi, kan? Pasti. Yakin nggak? Seluruh nabi, seluruh rasul itu pasti diridhoi. Makanya disebut juga Rasulullah, utusan Allah. Sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Masih ingat jumlah nabi itu ada berapa dulu? Mi'atun wa ishruna alfan, kata Abu Dzar Al-Ghifari yang bertanya kepada Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari yang calon anggota dewan ya dari Ansar ya, kalau nggak salah ya. Tapi itu sahabat ini mah. Tapi nama itu bagus berarti ya. Mudah-mudahan saya kepilih juga itu orang. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah nabi. Rasulullah menjawab, ya atul wa ishruna alfat wal mursaluna minhum salasmiatin wa salasata asyara. Jadi jumlah nabi itu 120.000. Dari 120.000 itu yang diangkat jadi rasul 313. Makanya tidak setiap nabi pasti rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Berarti jumlahnya sangat banyak. Makanya kalau ada orang mengatakan tidak sampai dakwah kepada saya, juga bohong. Dakwah mah sampai kapanpun juga, dimanapun. Karena dulu jumlah nabinya disebar kemana-mana. Setiap umat pasti ada rasulnya. Walaupun ba'asna fi kulli umatin rasulan anibudullah wajtanibut taghut. Walaupun ba'asna fi kulli umatin, dan kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Walaupun ba'asna fi kulli umatin rasulan anibudullah, supaya manusia menyembah kepada
Allah. Wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Tagut itu kalau tahu arti tagut, asyaitan, setan. Setan kan harus dijauhi enggak? Enggak. Kita a'udzubillahi minasyaiton dari godaan setan. Yang setan itu tidak pernah tidak terkutuk, pasti terkutuk gitu. Janganlah berteman dengan setan, gitu kan? Jangan berteman dengan setan. Oh, ada yang berteman dengan setan? Ada lah, ngakunya beriman tapi berteman dengan, ada nggak? Ada, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 14. Al-Baqarah ayat 14. Ada orang yang ngakunya beriman tapi berteman dengan setan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Al-Baqarah ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Ada yang berteman ke setan? Berolok-olok. Ada yang berteman ke setan? Ada. Yaitu orang munafik. Jadi orang munafik itu tidak punya wala. Kalau orang beriman kan punya wala. Orang kafir juga punya wala. Orang munafik itu hakikatnya kafir tapi tidak punya wala. Bedanya itu aja. Kalau orang beriman punya wala, punya wali maksudnya. Orang kafir juga punya wali. Tapi kalau orang munafik tidak punya wali. Ya. Tapi munafik hakikatnya kafir. Jadi kalau bertemu dengan orang beriman masuk ke masjid pakai sorban, kalau perempuan pakai jilbab, agama dipolitisir ya, itu yang tidak boleh. Ya. Agama dipolitisir tidak boleh lah. Agama dijadikan sarana, tidak boleh lah agama sarana. Boleh nggak agama dijadikan sarana? Nggak boleh. Dunia sarana, kekuasaan sarana, itu yang benar. Dunia sarana, kekuasaan sarana. Tapi kalau agama bukan sarana, tujuan kita, manhaj kita, pedoman hidup kita. Agama itu pedoman hidup. Nah, ciri orang munafik itu jika bertemu dengan orang beriman, ngakunya luar biasa, beriman. Tapi jika ketemu dengan setan mereka berarti kan bertemu dengan setan ya. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika berjumpa, bila kembali kepada setan-setan mereka katakan saya beserta Anda. Adapun ngomong beriman pada orang beriman ternyata olok-olok. Banyak yang olok-olok kan? Summa na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat, sampai ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan termasuk di adalah karena mati dan karena Islam itu termasuk betul. Kalau kata orangnya, Ustaz, kalau mati itu sempit, kuburannya cuma berapa meter? Bagi orang beriman itu luas, lebih bagus daripada rumah di Yasmin. Rumah Yasmin paling bagus pun kalau orang beriman di kuburannya sangat lebih luas, lebih indah. Jadi jangan dibayangkan ya kalau orang beriman mati itu sempit, orang kafir sangat sempit. Walaupun kuburannya sangat luas, walaupun kuburannya miliaran, terus yakin itu. Karena Allah perlihatkan pagi dan petang itu kursi masuk surga kalau orang beriman. Orang kafir itu kursi untuk masuk surga diperlihatkan. Subhanallah ini. Karena makanya kita termasuk beriman kepada yang gaib. Jamaah sholat subuh mengerjakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah Rasul banyak dan tidak ada alasan orang mengatakan tidak sampai kepada kami Rasul utusan Allah. Rasul itu banyak 313 negara dulu zaman sebelum Rasul itu paling berapa? Pada jumlah Nabi ratusan 120.000, bayangkan. Nah,
umat Nabi Muhammad ini setelah Nabi Muhammad diangkat tidak ada lagi Nabi. Kita harus yakin juga itu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim malah lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, ya bukan Muslim lah, walaupun dia sholat, walaupun pakai cadar, gitu ya, walaupun puasa di bulan Ramadan, gitu. Tapi kalau dia mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu bukan Muslim. Itu masalah akidah. Kelihatannya sepele ya, kan hanya mengakui Nabi selain Nabi Muhammad. Padahal dia kan sholat, dia juga hajian, dia juga zakat, dia juga puasa. Itu bukan Muslim. Karena kita sepakat seluruh ulama, ijma para sahabat, ijma para ulama, ijma kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir. Dan ini masih ingat Quran surat apa itu? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina. Surat apa itu? Anak santri yang masih muda-muda. Surat apa? Coba lihat surat 33 ya, ayat 40. Surat 33 Al-Azab ya, ayat 40. Jangan kalah sama yang ngaku ada lagi Nabi ya. Karena itu ditafsirkan, tafsirnya nyeleweng ya. Tafsirnya bukan berlutut. Tafsirnya bukan berlutut. Kalau menurut orang yang mengklaim ada lagi Nabi. Jadi waktu taman Nabina itu sepakat ya semua ulama adalah penutup. Kalian ketemu Al-Ajab ayat 40, coba baca terjemah. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jelaskan oleh hadisnya. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Masali wa masalul anbiya'i kamasali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmahu ila mawdi'an ibadatin min zawiyatin min jawayahu fa ja'ala nasiyatu kunat wa yajabuna fa yakun ala budiyat bil ladina fa anal ladina wa ana khatamun nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, penutup para Nabi. Sangat jelas ya. Makanya ayat Quran itu bisa ditafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah. Oleh itu tafsir yang benar adalah Nabi Muhammad Nabi terakhir, penutup para Nabi. Jadi Islam agama sepanjang zaman. Bahkan kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surat Al-Imran ayat 85 itu. Barang siapa yang mencari agamanya, ya maka saat itu bisa. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Yang mengatakan tidak akan menerima siapa? Barang saya akan mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Kalau bahasa kasarnya tidak terima itu apa? Ditolak. Yang nolak siapa? Allah sendiri yang nolak, bukan kita. Kalau saya secara pribadi, kalau boleh berpendapat, semua agama itu benar aja, ngapain sih? Bingung amat. Urusan Allah nanti juga di akhirat. Kan enggak, ngomongnya kan bisa begitu kan. Kalau saya boleh berpendapat, tapi saya tidak mau berpendapat, tidak berani melangkahi Allah. Jangankan melangkahi Allah, melangkahi Rasul, melangkahi ulama juga kita nggak berani. Apalagi melangkahi pencipta kita yang menciptakan agama. Kata Allah, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Sudah gitu diperkuat lagi, dijelaskan bahwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan nanti di akhirat termasuk yang merugi. Maksudnya kekal dalam neraka.
Ada yang minat masuk neraka? Subhanallah, ya Allah jauhkan kita dari api neraka. Wakina ada, kita berdoanya wakina ada, karena kita tidak mampu untuk masuk neraka. Walaupun amalan kita banyak untuk masuk neraka, tapi kita minta kepada Allah dengan maghfirah Allah supaya terhindar dari api neraka. Allah Maha Pengampun. Jadi agama Islam itu agama para nabi, agama para rasul. Justru kalau ada orang yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, malaikat itu anak Allah, Nabi Isa itu anak Allah, Nabi Muhammad itu anak Allah, itu musyrik. Musyrik ya? Kita ini menyembah pada Allah, Allah kata-kata Allah punya anak, Nabi Muhammad terkasihnya Allah. Musyrik ya? Musyrik. Seluruh nabi tidak ada yang mengatakan sembahlah aku dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada, tidak ada. Termasuk Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan sembahlah aku dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru Nabi Isa mengatakan wahai Bani Israel gitu. Karena beliau diutusnya di Bani Israel. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Tuhanku dan Tuhan kalian. Coba lihat Quran surat Al-Maidah ayat 72. Surat 5 ayat 72. Lakot kaparo, awalnya pakai lakot kaparo. Mana? Sungguhlah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Kata Allah, takut kepada telah kafir. Kalau kau masuk pada film madi itu pasti telah kafir. Beda dengan kau masuk pada film mudhari. Jadi telah kafir orang mengatakan Isa Al-Masih itu anak Allah. Justru Isa Al-Masih mengatakan sembahlah Allah. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Maksudnya Tuhannya Nabi Isa itu dengan Tuhan kalian itu sama gitu. Tuhannya para nabi itu dengan Tuhannya malaikat sama kan gitu. Yaitu Allah. Makanya menyembah itu masalah akidah ya. Menyembah itu sejak Nabi Adam ya sampai Nabi yang terakhir sama menyembah Allah. Tidak ada satu nabi pun yang menyuruh sembahlah aku. Tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Sembahlah Allah. Wajibtani tagut dan jauhi setan. Kalau kata Umar bin Khattab, tagut adalah setan. Kata Umar bin Khattab ya, tagut adalah setan. Kalau kata Umar, kata siapa? Imam Malik, ma'ubidah min dunillah. Kata Imam Malik, ma'ubidah min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah, setiap yang disembah selain Allah, termasuk menyembah malaikat, itu termasuk musyrik. Dan orang musyrik itu biasanya menyembah kepada yang disembah, baik Rasul, malaikat, atau orang-orang yang dianggap soleh. Dia mengatakan, saya tidak menyembah mereka, tidak menyembah para nabi, cuma dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah harus menyembah dia, lewat dia menyembah. Itu yang dikatakan menyebutkan hati-hati ya. Saya kan tidak menyembah, tapi saya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah harus menyembah dia. Paham nggak? Kita lihat Quran surah Az-Zumar ayat 3. Surat 39 ayat 3. Surat 39 ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina taqadu itu mana nuduku illa
yuqarribuna ila Allahi zulfa al-ayat. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ingatlah hanya agama Allah yang bersih dari syirik. Ingatlah hanya agama Allah yang ikhlas, kan gitu. Ingatlah hanya agama Allah yang ikhlas. Makanya ikhlas itu lawannya syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Makanya kenapa syarat ibadah itu harus bersih dari syirik? Kenapa syarat ibadah itu harus ikhlas, kan gitu. Semua ulama sepakat itu, nggak ada satu ulama pun yang mengatakan syarat ibadah boleh tidak ikhlas, nggak ada. Syarat ibadah itu pasti harus ikhlas. Cuma ikhlas itu sekali lagi lawannya syirik. Jangan dulu lawannya tidak ikhlas, bukan lawannya. Kalau lawannya laki-laki perempuan, lawannya halal haram, kan gitu. Lawannya atas bawah, kan gitu. Lawannya timur barat, lawannya ikhlas syirik. Cuma bedanya kalau syirik besar menyebutkan Allah tadi, seperti dalam surat Az-Zumar ayat 3 itu, khurujul milah, keluar dari agama, maksudnya murtad pelakunya. Tapi kalau syirik kecil masih muslim. Kalau syirik kecil masih muslim, cuma dosanya besar. Kenapa dosanya besar? Karena kata Rasulullah, inna akhwafa ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Inna akhwafa ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kalian. Kalian ini sahabat loh, Muhajirin Ansor, orang-orang soleh. Bahkan sebut salafus soleh, kan? Orang-orang yang Allah masukin surga, ya. Tapi Allah, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya yang paling aku takutkan untuk kalian syirik kecil, riya. Karena kita semua orang punya potensi untuk ya. Makanya kalau begitu dia ada riya dalam hati kita, istighfar segera. Insya Allah akan hapus riyanya. Tapi kalau dibiarkan, nah itu yang disebut riya. Sampai ujung dibiarkan aja. Jadi istighfar ya. Kalau ada kita sedang menghafal Quran, dipuji-puji orang, atau kita sedang melakukan sholat sunnah, dipuji-puji orang, khawatir dia, nah kita istighfar. Ya. Atau kitanya sendiri pengen dikatakan orang soleh, nah itu riya namanya. Istighfar, insya Allah hilang. Tapi kalau dibiarkan itu bahaya. Itu dosanya dosa besar. Cuma menghapus dosa yang dilakukan aja. Kalau kata orang kontra aja pada pasti suka batu. Apalagi kitanya. Kembali maaf, batu pikir maaf ya. Jadi kembali tadi kepada masalah Islam adalah agama sepanjang zaman. Kita bersyukur kepada Allah beragama Islam. Cuma kita pertahankan sampai ujung hayat. Yang kedua, sumuliyatul manhaj. Kesempurnaan sistem. Jadi Islam itu punya sistem yang sempurna. Pertama, al-asas. Asas itu fondasi ya, kalau bangunan. Kalau pohon itu akar. Jadi punya asas. Al-asasu al-aqidatu. Asasnya adalah akidah. Fondasinya kalau dalam bangunan fondasinya. Fondasinya adalah akidah, fondasi. Yaitu arkanul iman yang 6. Arkanul iman yang 6. Orang sebagai ulama mengatakan syahadatain plus arkanul iman.
Tapi arkanul iman sendiri sudah termasuk syahadatennya, karena ada Allah, ada Rasul. Itu semuanya masalah keyakinan, masalah kepercayaan. Tidak pernah nampak itu. Yang namanya fondasi pernah nampak enggak? Ya bukan fondasi namanya lah kalau nampak mah. Makanya akar yang suka nampak di atas itu mudah tumbang. Akar yang bagus itu yang memuncang ke bawah, kuat kokoh gitu. Itu fondasi, asas, akidah. Orang tahu akidahnya sudah benar, insya Allah. Sudah punya modal. Kalau nggak bangun itu sudah punya, tinggal terusin. Tapi kalau bangunan tanpa fondasi, kira-kira gimana? Bangunan yang mewah, lantai 10 tanpa fondasi, jangankan lantai 10, lantai 2 juga tanpa fondasi, kira-kira gimana? Ya roboh. Kalau dibalikkan dalam pohon itu akar. Kalau akar itu mati, jangankan mati, akarnya sakit aja. Kira-kira pengaruhnya nggak pada daun, batang, termasuk buahnya? Ada pengaruhnya nggak? Kalau akarnya sakit, apalagi kalau akarnya mati. Coba kita lihat Quran surah Ibrahim ya. Ayat 24, 25, 26. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'an fis sama tu'ti ukulaha ini bi'idni rabbika. Wa yadullahu amsalin nasi la'annahum yatazakkarun. Masalul kalimatin hafizatin kamasatin hafizatin dusat min rabbiyati malaha min qaror. Iya Bang. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah memberikan perumpamaan luar biasa ya, mudah dipahami gitu, oleh semua tingkatannya. Jangankan sudah S4 ya, S4, S4, S5 ya. Anak SD saja gitu, kalau disebut pohon dan akarnya kalau dicabut dia tahu mati. Ya. Kalau dicabut pasti akarnya, pasti mati pohon. Kalau dicabut akarnya. Makanya pohon yang baik itu pohon yang akarnya memuncak ke bawah, kokoh kuat. Batangnya ya, pohon yang menjulang ke atas, tinggi, setiap musim menghasilkan buah yang berkualitas. Nah tadi akidah itu adalah kalau diibaratkan dalam pohon akar, tidak pernah nampak. Masalah keyakinan, masalah kepercayaan, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat-malaikat Allah, yakin kepada Rasulullah Allah, yakin kepada kita Allah, yakin kepada hari kiamat. Jangan sering-sering ngaji, nanti bahaya. Ibu di belakang rajin-rajin ngaji, bahaya tuh. Ini peringatan ya. Orang kalau sudah tidak menuntut ilmu lagi udah repot. Kalau sudah melecehkan ngaji, itulah ciri-ciri orang yang suka istihza. Tapi sudah berani luar biasa. Allah perlihatkan mulut yang di mulut itu hanya sebagian kecil itu. Di hatinya itu lebih besar daripada itu. Itu hanya Allah perlihatkan saja. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Cuma kita nggak peka-peka aja gitu. Umat Islam itu tidak peka-peka gitu. Ya, kita harus peka lah. Kita sebagai umat Islam harus peka. Karena orang yang beriman itu perasaannya karena Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Orang beriman itu cintanya harus karena Allah, bencinya karena Allah, bukan karena orangnya. Ya, kembali tadi kepada masalah asasnya. Kalau dalam pohon akar, kalau dalam bangunan fondasi. Nah, yang namanya Islam itu kan levelnya bukan level nasional, bukan level Arab ya.
bukan Islam Arab, Islam Nusantara bukanlah. Islam apalagi Islam Yasmin sektor 6, itu repot lagi. Islam ala Menteng Asri, itu repot. Islam ala Arab. Islam itu bukan ala Arab ya, bukan punya orang Arab, bukan punya orang Indonesia. Janganlah Islam bagi-bagi seperti itu. Yang bagus itu begini, Arab yang Islami. Yang benar itu Nusantara yang Islami. Nusantara yang Islami. Memang sengaja itu bagian dari Ghazul Fikri. Kalau Anda pernah baca Ghazul Fikri, itu diantaranya. Itu kan kerjaan Kemal Atatürk. Masih ingat Kemal Atatürk? Kemal Atatürk itu 1924 ya. Dia diangkat, dipilih menjadi seorang pemimpin, menggantikan Turki Utsmani. Begitu dia mimpin, saya ini Muslim, wah hebat itu ya. Saya juga sholat kan gitu, tapi saya bukan orang Arab. Nah, itu kan sederhana itu. Saya Muslim, tapi saya orang Turki, bukan orang Arab. Mulai sekarang ganti, sholat pakai bahasa Turki, azan pakai bahasa Turki. Makanya Turki dari sekuler yang paling luar biasa. Tapi alhamdulillah ya, pelan-pelan gitu. Erdogan ini luar biasa. Ternyata dengan kekuasaan itu bisa berubah nggak? Dengan kekuasaan bisa berubah nggak? Masjid sudah mulai ramai lagi. Dulu nggak ada yang berani ke masjid, pakai jilbabnya nggak ada yang berani. Kekuasaan itu penting nggak? Penting sarana. Makanya pilih Anies ya maaf ya. Pilih Anies Bas, beda. Tapi kalau partainya PKS saja. Kalau partainya PKS saja. Tapi jangan menjadikan partai lain ya. Janganlah. Kita tidak boleh menjadikan partai. Tidak boleh menjadikan partai lain. Tidak boleh ya. Jangan masuk menjadikan partai lain. Cuma saya ngajak. Saya hanya ngajak ya. Ngajak boleh nggak? Boleh. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Itu kan hadis. Jadi kalau ngajak kepada kebaikan itu pahalanya sama dengan yang diajak. Kita dapat pahala dari orang yang diajak itu dapat pahala. Kalau yang diajaknya ada 100, ada baru banyak ada 1000. Jadi kekuasaan itu pentingnya. Anak-anak muda jangan lupa tidak milih. Anak muda biasanya masa bodoh, jangan. Kalau umurnya 17 tahun nanti itu punya hak itu 17 apa 18 yang berhak itu? 17. Jadi kalau merasa 17 tahun nanti 2024 dari sekarang harus dipersiapkan. Jangan kita dikurang-kurang satu orang, jangankan satu orang, setengah orang juga. Kan suara gitu. Jadi kekuasaan penting ya. Kekuasaan itu penting sebagai sarana. Anies Baswedan orang soleh. Bukan berarti yang lain itu jelek-jelek, kita tidak boleh jelek-jelekan yang lain. Ya. Cuma Anies Baswedan menurut kita orang baik, orang soleh, orang pintar, orang cerdas. PKS juga partainya baik-baik. Kalau saya lihat orang-orangnya sopan-sopan, baik-baik. Yang saya tahu ya, saya kenal ya. Yang saya perhatikan dengan PKS itu orangnya sopan-sopan, baik-baik. Tapi partai lain jangan dijelek-jelekin. Cuma kita milih PKS. Saya bukan kampanyenya, karena kan tidak boleh kampanye aja. Hanya ngajak aja. Jadi kekuasaan penting. Jadi Kemal Atatürk begitu berkuasa, gitu kan? Azan ganti dengan bahasa Turki. Aku Muslim, kan gitu artinya. Aku Muslim. Tapi mulai sekarang ganti dengan bahasa azan sudah ganti bahasa Turki, sholat juga supaya khusyuk gitu. Allah, kalau kita mungkin Allah Maha, Allah. Tidak boleh diganti lah. Nanti Fatihah juga diganti, semua diganti, repot. Nanti khutbahnya pun tidak sah ya, karena salah satu rukun khutbah dia harus baca Fatihah lah, pasti baca Fatihah, baca hamdalah gitu kan, sholawat itu nggak usah diganti, bahasa Arab aja. Nasihat ya, baru pakai bahasa masing
Asik. Supaya dapat dipahami. Jadi ternyata kekuasaan itu sangat menentukan. Jadi jangan dianggap kekuasaan itu sepele. Janganlah kita, itu kan nggak ada hubungan agama dengan masalah-masalah yang begitu. Yang mengatakan tidak ada hubungan itu dulu penjajah. Memang maunya penjajah itu agama jangan dihubungkan dengan kekuasaan, agama jangan dihubungkan dengan masalah politik. Itu penjajah. Tapi masih banyak orang kita mentalnya mental penjajah karena terlalu lama dijajah. Itu mentalnya ya. Padahal dia orang lumayan, pendidikannya juga tinggi, tapi mentalnya masih mental penjajah aja. Mentalnya mental ingin dijajah aja. Mentalnya mental budak. Masih bagus budak yang beriman ya. Budak beriman kan kata Allah sangat terhormat. Dia kembali tadi kekuasaan tertentu. Jadi kita milih-milih yang baik-baik. Adapun kita berhasil tidak berhasil, yang penting kita iya. Jangan kita mengatakan itu kan kekuasaan Allah. Ya, kalau Allah mengangkat ya pasti, kalau Allah tidak juga. Tapi kan harus ada ikhtiar aja enggak gimana Allah mengangkat. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa itu? Terkenal itu menjaga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa itu? Surat 13 ayat 11 ya. Surat 13 ayat 11. Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Coba lihat. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya. Salah satu bentuk perubahan nasib itu di antaranya pemilihan tahun 2024. Jangan lupa, jangan dianggap sepele, jangan masa bodoh. Begini-begini aja kita mah. Nah itulah kadang-kadang ya. Apalagi mengharamkan milih. Itu sama dengan mendukung mereka. Yang mengharamkan memilih atau tidak milih sama dengan mendukung mereka. Padahal Rasul dalam hadis, barang siapa yang suka bersama-sama dengan orang musyrik, mereka sama seperti orang summa na'udzubillah min hidup pilih-pilih. Kalau kita milih yang sempurna nggak ada lah. Kan ada kekurangan. Ya kekurangannya pasti ada, namanya manusia. Jangan nyari yang paling sempurna. Dulu zaman era reformasi Habibie itu udah bagus, tapi orang kadang-kadang ya dicari-carilah kesalahannya yang kecil-kecil. Padahal itu bagus. Tap MPR nomor 25 tahun 19, Tap MPRS ya nomor 25 tahun 1966 itu luar biasa. Tapi semua orang menjelekkan orde baru yang jelek ya jangan ya. Orde lama juga yang baiknya ambil, orde baru yang baiknya ambil. Tapi jangan benci kepada orde lama, orde baru. Membabi buta, boleh. Yang baiknya diambil, yang jeleknya ditik. Sama kita punya orang tua kita ada akhlak yang dalam hal tertentu tidak baik, jangan diikuti. Yang baiknya ambil, tapi jangan dicaci lah. Orang tua mau bercaci ya. Orang tua kita maksudnya jangan dicaci. Nggak boleh lah mencaci orang tua. Cuma kalau orang tua salah ya dinasihati dengan yang sopan, yang baik. Jadi kembali tadi, ternyata kekuasaan itu penting. Orang yang tidak ngerti agama aja, yang benci dengan agama aja, tahu bahwa kekuasaan itu penting gitu, makanya ingin lama. Benar nggak? Kok kalah sama mereka? Gitu? Mereka aja yang tidak ngerti, yang tidak percaya dengan akhirat, kekuasaan itu sangat penting.
Makanya ingin lama, inginnya seumur hidup malah. Begitu duduk di kursi, waduh, nggak mau turun-turun. Ternyata enak kan gitu. Tapi bagi orang yang beriman, itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Makanya itu sarana sangat penting. Jadi kalau kata ini bahasa Yusril ya, ini bahasa Yusril. Yusril yang baiknya ambil, yang jeleknya jangan ambil. Kata Yusril, sebodoh-bodohnya presiden bisa memberhentikan jenderal. Itu kata Yusril kan? Sebodoh-bodohnya presiden bisa memberhentikan jenderal. Benar nggak kata Yusril? Oh benar. Benar kan? Kalau jenderal pasti pintar nggak? Ketua yayasan aja pintar, nggak mungkin dia jadi jenderal. Orang nggak pintar, pasti pendidikan juga tinggi lah. Nggak mungkin gitu, ya. Masalah jenderal bodoh. Itu kata Yusril. Jadi kata Yusril itu ada benarnya. Artinya menunjukkan milih presiden itu penting. Makanya kita jangan salah pilih. Ya dari sekarang ingat-ingat Anies Baswedan. Bilang ke saudara, ke siapa-siapa, ajaklah supaya sebanyak-banyak. Sekalipun orang non-Islam, ajak. Orang bajingan pun ajaklah, gitu kan? Karena suaranya yang kita minta. Orang soleh dengan orang yang durhaka, suaranya sama, cuma satu. Ya, makanya kita ajak, sama semuanya, ya, tukang parkir ajak. Khadimat kita ya ajak, semua ajak. Insya Allah ya. Tapi jangan lupa pilih partainya PKS. Saya bukan kampanye ya. Hanya mengingatkan. Suka pohon terus gitu Pak. Kalau tahu setahun lagi kan terasa itu. Ya. Kalau di tanah saya tadi saya baca ada hadis itu namanya tadi siapa yang nabi itu yang bertanya pada Nabi itu Abu Zar ya. Abu Zar itu calon dari sini ya, tanah Sareal ya. Ini tanah Sareal kan? Kalau dari kota Bogor itu untuk pusat itu Suswono di bagus juga ya. Dr. Suswono. Boleh nggak ngajak ini? Oh boleh, alhamdulillah. Saya harus izin dulu sama belum izin kepada ketua yayasan. Izin ketua yayasan. Ketua yayasan. Kan jenderal juga jenderal udah pensiun kan. Kalau udah pensiun boleh pilih kan? Dipilih juga boleh kan? Oh, bebas. Bebas ya kalau sudah pensiun. Nah, tadi asasnya adalah akidah. Arkanul iman yang 6. Makanya kalau arkanul iman yang 6 itu, nah baru al-bina bangunannya. Nah, bangunan kalau bangunan bisa kelihatan ya. Fondasi terus bangunan pasti kelihatan. Bangunannya apa? Ibadah dan akhlak. Al-ibadah wal akhlak. Nampak nggak tuh? Nampak. Arkanul Islam selain syahadat, sholat 5 waktu, kan gitu? Saum di bulan Ramadan, zakat, haji, itu nampak itu bangunannya itu. Plus akhlak, nampak nggak akhlak? Ya kelihatan lah, yang kelihatan itu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wayan usu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maksudnya kalau pondasi mah tidak boleh berkurang bertambah, gitu kan? Paham nggak kira-kira? Yang bertambah itu nanti bangunannya, sholatnya tambah lagi nggak dengan sunat, nambah, gitu kan? Makanya sebagian ulama mengatakan yazid wayan us itu terkait dengan sunat yazid. Tapi sebagian ulama nggak semua aja yang amal soleh. Tapi sebagian ulama mengatakan yang sunat-sunat karena yang wajib pasti. Yazidu wa yakusu itu ahlus sunnah wal jamaah memahami ahlus sunnah wal jamaah memahami iman itu bisa yazid bisa wa yakus. Terkait dengan tadi yang lahir yaitu ibadah dan akhlak. Makanya kenapa disebut dalam akhlak itu kan akmalul mu'minina ahsanuhum khuluquhum. Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluquhum.
Mukmin yang sempurna itu adalah mukmin yang akhlaknya baik. Jadi maksudnya kalau sudah berbuah itu pohon itu dikatakan pohonnya buahnya hebat-hebat, buahnya enak manis. Itu maksudnya akhlaknya bagus. Buah itu akhlak, pohon dan sebagainya itu ibadah. Jadi idealnya tadi bukan hanya fondasi yang bagus ya. Kalau fondasi doang, maaf ya, kalau fondasi doang sampai kapan dulu? Ya kasihan fondasi. Tapi suka tidak suka bangunan itu harus fondasi dulu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang terakhir 13 tahun itu ngajarin fondasi aja, asas akidah di Mekah itu. Jadi kembali bangunannya adalah al-ibadatu wal akhlaq. Ternyata harus ada penopang supaya kuat ditopang gitu kan. Al-mu'ayyidah, penopangnya. Penopangnya apa? Ad-da'watu wal jihad. Dakwah dan makanya kalau dakwah tidak ada, jihad tidak ada, ya. Dia ada penguatnya. Jadi dakwah dan jihad itu tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Kalau dakwah sudah dilarang repot. Tergantung yang penguasa. Jadi kemudian lagi penting lagi kan. Kalau penguasa yang tidak suka dengan agama pasti dakwah dilarang. Pasti kan? Yakin kan? Perempuan dilarang pakai jilbab. Kan repot itu. Laki-laki dilarang pelihara jenggot. Oh ya, yang jenggot juga ya. Tak boleh dipakai jenggot. Dilarang. Ya, karena jenggot itu simbol-simbol orang yang cinta Islam. Sunnah, jenggot sunnah. Kepala yang tidak berjenggot dan tidak usah iri. Makanya kalau wudhu itu kan sampai di kan gitu luar biasa itu kalau punya jenggot. Kalau nggak punya jenggot ya nggak apa-apa, nggak bisa ngapain. Tapi hanya sama aja Islam. Jadi kembali tadi kepada dakwah wal jihad. Tentu dakwah yang benar lah. Kadang-kadang dakwah dilarang di masjid bicara masalah politik. Yang larang siapa? Penguasa ya. Ya kalau orang penguasa yang tidak suka dengan agama pasti melarang itu. Karena di masjid itu sangat strategis kan gitu. Kenapa tidak larang di gereja? Tidak larang tempat yang lain kan gitu. Karena mayoritas beragama Islam. Jadi politik bagi kita bagian dari ajaran Islam. Bagian kecil dari Islam. Politik itu bagian dari ajaran Islam. Kalau politik itu tidak ada di zaman Rasulullah, kata orang tidak ada. Yang bilang tidak ada itu yang tidak ngerti. Begitu Rasulullah meninggal, wafat, itu seluruh sahabat tidak semuanya ngurusin jenazah Rasul. Padahal jenazah yang terbaik sedunia, bayangkan. Tapi dibagi-bagi, ada yang ngurus jenazah, ada yang ngurus pemilihan pengganti Rasul sebagai pemimpin, bukan sebagai nabinya. Artinya menunjukkan kepemimpinan itu hukumnya satu kuasa. Makanya kita ini kelemahannya ya. Jadi RT-nya nggak mau, jadi RW nggak mau. Coba kalau non Islam, kalau sudah jadi RT, berebutan. Walaupun dia sendirian mau ya. Orang kita maaf ya, apalagi yang berjenggot. Gak mau. Padahal jadi RT itu ibadah itu. Jadi RT itu bagus itu. Coba kalau semua RT paham, gampang. Ongkosnya murah. Kalau semua RT paham, maka jadi RT itu niatkan ibadah, jadi RW niatkan ibadah. Jadi kepala, cuma kalau di kota kan lurah tidak dipilih ya. Kalau RT RW masih dipilih kan? Iya. Anda boleh nggak mengajukan untuk dipilih? Boleh lah. Asal niatnya karena bahwa ini adalah amanah. Kadang-kadang kita biarkan aja lah.
mau siapa saja lah jadi ketua RT RW, nggak mau. Akhirnya suara di Sulawesi. Apalagi tingkat kecamatan, hati-hati. Biasanya jual beli suara itu tingkat kecamatan. Makanya pengawasannya, makanya kalau hebatnya itu adalah pikihnya, ini pikih ya. Kalau pikih itu kan pemahaman. Jadi kalau terjadi pemilihan itu ngitung suara umpamanya hari Jumat, bagi yang ditugaskan itu bisa sholat di jamaah. Saking pentingnya itu bagi orang tertentu ya, yang tapi jangan begini, kesempatan yang tidak sholat Jumat bang acau gitu. Begitu sedang hitung di tingkat kecamatan gitu kan, kamu semua nggak dihitung, saya sama dia habis gitu. Itulah hebatnya fikih. Fikih itu pemahaman. Ya. Kalau syariat tidak boleh diubah. Kalau syariat tidak boleh diubah. Fikih itu pemahaman. Jadi sifatnya kondisional. Itu hebatnya. Islam itu bukan agama susah ya, tapi jangan dimudah-mudah. Adinu yusrun agama mudah, tapi jangan dimudah. Jadi dakwah dan jihad, dakwah itu kan mengajak kepada yang baik, tentu dengan cara yang sopan, yang baik. Ya, contohnya Rasulullah dan para sahabat, mereka berdakwah yang luar biasa. Cuma hebatnya para nabi dan para sahabat itu ya, dan para ulama dulu itu tidak diundang datang aja tuh. Kalau saya nggak diundang nggak bisa. Kalau zaman sekarang kalau nggak diundang nggak bisa ya. Nyelonong aja dimarahin. Tapi kalau para sahabat mau dimarahin ada apa dia datang aja. Dakwah kemana-mana. Termasuk ke Indonesia bayangkan. Cuma mereka sudah kaya-kaya. Makanya mereka dulu pedagang-pedagang luar biasa kaya-kaya, ulama juga. Sehingga dakwah itu bawa bekal sendiri luar biasa. Itu luar biasa. Makanya jangan suka melecehkan para ulama ya. Luar biasa mereka, jasanya sangat luar biasa. Tanpa pamrih, luar biasa. Pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah lantas jihad. Belum berjihad aja udah marah dia gitu kan. Padahal jihad itu dikiranya ngebom. Umat Islam itu jangankan ngebom, menyakiti orang aja tidak boleh. Sekalipun orang kafir disakiti nggak boleh. Ketemu orang kafir maaf ya, diludahin boleh nggak? Nggak boleh lah. Kita harus, bahkan kita harus senyum, sopan. Cuma tidak boleh assalamualaikum aja. Kalau pagi ya selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ini toleransi terhadap mereka. Kita harus sopan. Bahkan kata Rasulullah, aksin jangan kau walau karena kafir. Berbaik dengan tetangga sekarang tidak kafir. Kalau tetangga itu kafir miskin, kasih makan lah. Kalau sakit tengok sebagai tetangga ya. Tapi kalau mau ke gereja jangan dikasih ongkos. Kalau kamu punya ongkos beda kan. Karena itu terkait lakum dinukum waliyadi. Yang paling toleran itu Islam lah. Jihad itu bukan ngebom ya, bukan ngebunuh orang. Bahkan ngebunuh, saya pernah nyampaikan kan, membunuh tidak sengaja saja harus puasa berturut-turut 2 bulan. Maaf ya, Bapak ini bawa mobil. Apa sih Pak? Bapak ini namanya Pak Hadi. Pak Hadi bawa mobil. Jalannya biasa-biasa aja. Tiba-tiba ada yang nyebrang, tidak kelihatan, ketabrak, meninggal. Itu namanya membunuh tidak sengaja. Si A ini dokter. Karena terburu-buru kasih obat kesal saja, mati pasiennya. Itu membunuh tidak sengaja. Ada seorang petugas polisi nyari maling. Ternyata yang ketembak bukan maling, orang biasa saja. Itu namanya membunuh tidak sengaja. Pertama harus bayar dia. Yang kedua puasa berturut-turut 2 bulan. Itu hebatnya Islam. Makanya kalau tukang bikin bom panci, bom itu, bom apa lagi, bom paku, bom apa lagi? Itu mah bikin mereka aja lah. ISIS kan, Osos gitu kan? Itu buatan. Kalau kata Din Sabdulin, ini saya bahasa Din Sabdulinnya. ISIS itu buatan Yahudi.
Oh kita sih nggak boleh kan, bunuh-bunuh orang boleh nggak? Nyakitin aja nggak boleh. Nah, jadi coba lihat Quran ya, surat An-Nisa ayat 52. Wa ma kana lil mu'minin ayatul mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an faqad raqabati mu'minatin badiyatun musalamatun ila ahli illa ayyasaddaqu al-ayat. An-Nisa ayat 52. Ya, 52. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman hukum seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya di terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi membunuh tidak sengaja saja, bayangkan dalam Islam luar biasa hebatnya. Artinya nyawa itu mahal. Karena nggak bisa bikin, ada yang bisa bikin nyawa nggak ada. Ada yang bisa bikin nyawa. Kalau nyawa bisa dibuat ya, para pejabat bikin nyawa. Orang-orang kaya bikin nyawa. Orang kaya aja kalau Allah kasih sakit aja stroke nggak bisa apa-apa. Allah kasih koma aja nggak bisa apa-apa. Kekayaannya kekayaan aja. Makanya mendingan sehat ya, tapi kaya. Ya kan? Jangan ingin begini, mendingan sehat tapi miskin, jangan begitu. Tapi kalau miskin ya syukuri aja. Ya memang kita yang penting ikhtiar kan. Jadi ingin kaya tapi sehat dan beriman. Itu yang paling penting, itu berimannya. Makanya nikmat yang paling besar nikmat iman. Yang kedua nikmat sehat. Itu nikmat sehat itu. Nikmat sehat. Ternyata Anda maaf ya, Anda punya kekayaan triliunan. Lihat durian musang aja bisa kira-kira makan nggak? Kalau orang stroke, orangnya stroke, udah diabetes segala macam aja penyakit ada. Kira-kira durian musangnya bisa dimakan nggak? Ya tadi kambing muda boro-boro. Tapi orang miskin ya pakai cengek aja, pakai cengek tuh cengek. Ngajen ya. Aduh, sangunya sangu hanya gini gitu kan. Nikmat aja gitu karena sehat. Jadi sehat ternyata nikmat dari Allah Subhanahu. Makanya kalau saat sehat itu manfaatkanlah, bersyukur kepada Allah. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, nikmatan nikmatun bihi makasir minas as-sihatu wal barokah. Ada 2 nikmat. Kebanyakan manusia tertipu dengan 2 nikmat tersebut. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Jadi kembali tadi kepada masalah apa namanya tadi itu? Allah, ya Rabbi, sampai lupa. Hati-hati. Tadi itu ngomong apa ya? Sebelum. Kenapa? An-Nisa 92. Jadi membunuh tidak sengaja saja harus puasa berturut-turut 2 bulan bayangkan. Karena kita nggak ada hamba. Tapi di samping puasa 2 bulan berturut itu harus bayar diat pada ahli warisnya.
Ini mah baru jadi anak pejabat apa namanya pajak ya. Orang dia pajak itu mungkin kalau tidak maaf ya, kalau tidak rame gitu ya, itu biasa-biasa aja. Tapi karena rame, gengsi kita biasa kan, diangkat. Kalau nggak rame udah, orang yang melakukan begitu banyak sebetulnya. KM 50 aja sampai sekarang gimana kabarnya? Pembunuhan, itu pembunuhan nggak sengaja bukan? Oh bukan sengaja lagi. Karena apa itu? Karena kekuatan. Nah itu pentingnya. Kembali lagi kekuasaan. Tapi kalau orang PKS itu insya Allah orang sopan, baik-baik. Anies itu di Jakarta non Muslim saja diperlakukan baik. Makanya orang-orang non Muslim yang di Jakarta hoak itu kalau Anies dibilang apa namanya kardun ya. Kardun apa kardus? Kardun apa kardus? Oh kardun. Kalau orang Islam benda apa namanya kardun, bukan kardun, kamu bisa ngomong aja kardus ya. Jadi gereja yang sudah lama nggak dibangun aja, itu soal pemimpin memang harus begitu, nggak boleh lah. Laku mendiduk mereka harus dilayani, tapi jangan di gereja khutbah. Jangan orang gereja disuruh ngaji di masjid, disuruh ceramah di masjid, jangan. Lakum dinukum itu namanya mencampur adukan antara hak dan kacau. Itu bukan toleransi. Toleransi itu karena beda justru. Rasulullah di Madinah juga membiarkan orang non-Muslim melaksanakan agama sesuai dengan. Makanya para pendiri negara luar biasa, saya salut para pendiri negara itu yang sedang dijajah otaknya berlian-berlian. Seperti umpamanya pasal 29 ya, ayat 1 dan ayat 2 ya, bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan, itu luar biasa. Itu jangan dijajah baik. Ayat 2-nya menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masih laku di hukum, itu jelas luar biasa. Para pendiri negara itu orang-orang yang sangat cerdas. Padahal sedang kita merdeka begini aja, milih aja nggak mau, pura-pura aja gitu, boro-boro nyumbang gitu kan, boro-boro. Makanya banyak sekarang ini, baru saya lihat calon presiden yang ibu-ibu dan bapak-bapak berani nyumbang gitu kan, berani mengeluarkan. Biasanya kan minta uang, ya. Kalau yang minta uang, nah hati-hati. Kalau yang ngasih uang maksudnya hati. Tapi kalau Anies justru orang nyumbang, luar biasa. Ini adalah orang yang wajib gitu. Wajib ya, wajib apa sebenarnya? Wajib kita pilih yang benar itu. Cuma sekali lagi jangan menjelekan partai lain, jangan mencaci. Ya. Tapi kita pilih partai kita, bukan partai saya. Saya nggak punya partai kita ya. Kalau orang kampung sawah, insya Allah PKS ya. Kalau rambut yang panjang, kampung sawah, tetangga saya itu, insya Allah. Jadi kalau lihat wajahnya wajah PKS, wajahnya beda. Kalau wajah PKS berseri-seri. Walaupun kakek-kakek, ini ketua yayasan ini kelihatan wajahnya wajah PKS. Wajah PKS kelihatannya. Cuma ketua DKM-nya mana? Ya mudah-mudahan ketua DKM juga PKS juga. Jadi mudah-mudahan saya hanya ngajak aja dan kita cukup dulu sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada keliru-keliru yang maklumlah, saya sebagai manusia yang banyak yang bodoh ya, yang banyak salah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.